Sahabat Jaga Budaya, jumpa lagi di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat selalu. Video kali ini merupakan video sejumlah temuan-temuan arkeologi dari berbagai daerah selama kurun waktu 2021 yang saya rangkum dalam kaleidoskop arkeologi Jaga Segara. Silahkan ambil posisi yang rileks, pasang headset, dan sahabat Jaga Budaya, temuan tahun 2021 diawali dari Desa Windurejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Saat itu ketika Rahmanto, seorang petani, sedang melakukan aktivitasnya, menemukan benda-benda logam di sawahnya pada kedalaman 1 meter. Karena merasa penasaran, maka temuannya itu diangkat. Sayangnya dalam proses pencarian dan pengangkatan tersebut menyebabkan sebagian benda mengalami pecah berkeping. Setelah diangkat, kemudian temuannya itu diamankan di rumahnya. Setelah melaporkan temuannya ke BPJB Jawa Tengah, maka segera ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan dilakukan analisis. Diketahui setelahnya ternyata benda-benda temuan tersebut terdiri dari mata uang kepeng yang sebagian bergaya tulisan dari dinasti Tang, rantai, timang, dan fragmen bejana. Dari hasil tes bahan dengan menggunakan alat XRF, diketahui benda tersebut berbahan dari perunggu. Hasil rekonstruksi kepingan bejana perunggu diketahui bejana berjumlah 6 dan dipakai untuk wadah mata uang, rantai, dan timang hingga diketemukan saat ini. Temuan arkeologi kedua adalah temuan struktur misterius di situs Kolokendang, Magelang. Situs ini berada di Desa Kolokendang, Magelang, berjarak 300 meter dari Candi Ngawen. Temuan struktur ini ditemukan di pekarangan milik Sumarno yang pada tahun 2017 saat akan membuat lubang untuk menanam pohon pisang menemukan bebatuan yang dari bentuknya merupakan komponen dari bangunan suatu candi. Setelah dilakukan ekskavasi pada tahun 2021, ditemukan struktur yang sampai saat ini masih misterius fungsinya. Mengapa misterius? Untuk menyimpulkan bentuk dan fungsi dari temuan struktur ini masih bias. Temuan struktur merupakan komponen bagian dari suatu candi, namun masing-masing komponen tersebut bukan merupakan pasangan batu satu sama lainnya. Batu-batu candi ini ditata sedemikian rupa membentuk garis atau bentuk tertentu dengan hanya mengambil bidang lurus batunya saja, sehingga dapat dipastikan bukan merupakan bangunan suatu candi. Dengan asumsi bahwa batu-batu candi ini dimanfaatkan ulang untuk keperluan dan fungsi baru. Bentuk dan fungsi baru inilah yang masih misterius hingga saat ini. Sahabat Jaga Budaya, temuan yang ketiga adalah struktur parit dari situs Pelausan Lor. Candi Buddha ini dikelilingi oleh parit raksasa dengan lebar 8 meter yang dibangun dengan balok-balok batu putih. Meskipun sudah direkonstruksi di atas kertas, namun penampakan struktur parit secara fisik belum dapat ditampakkan secara keseluruhan dan dilakukan ekskavasi secara bertahap. Berbagai temuan mengejutkan terjadi setiap dilakukan ekskavasi. Temuan ribuan keramik yang terkonsentrasi pada area selatan, bendungan di area timur, dan masih banyak lagi. Ekskavasi kali ini dikejutkan dengan banyaknya jumlah batu penyusun parit yang tidak diketemukan. Namun secara struktur masih membentuk dan menyatu dengan temuan parit sebelumnya. Untuk itu dilakukan gerak cepat, dilakukan dengan merehabilitasi parit dengan bahan dan teknologi penyambungan yang sama, dengan tujuan struktur parit dapat terkonsolidasi dan dapat diapresiasi oleh masyarakat. Temuan keempat adalah temuan arca di balik lahar Merapi. Temuan ini berada di Candi Losari, Kabupaten Magelang.
ditemukan tahun 2004 dan terkubur material vulkanik Merapi sedalam 4 meter. Langkah pelestarian pun secara bertahap telah dilakukan hingga diketahui situs ini terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi perwara. Pada tahun 2021, tahap pemugaran pun dilakukan dengan melakukan studi kelayakan pugar. Dalam upaya anastolosis atau pengaduan batu pun dilakukan dengan membedah batuan yang sudah menyatu dengan material vulkanik. Dan material vulkanik ini dalam kondisi telah membatu sehingga harus dilakukan dengan ekstra hati-hati supaya batu-batu candi tidak mengalami kerusakan. Sangat mengejutkan banyak temuan komponen batu yang dapat menunjukkan kemegahan candi berlatar belakang agama Hindu ini. Relief-relief dewa berbingkai hias motif kudu, relief burung, dan arca Durga yang ditemukan terbelah beberapa bagian akibat gempa dan dorongan lahar dingin di masa lampau. Temuan kelima adalah yoni raksasa di Magelang. Yoni ini ditemukan di halaman belakang rumah milik saudara Wahyanto dan Supriyanti. Tidak mudah untuk melakukan penyelamatan yoni dengan berukuran 146 x 146 cm dengan tinggi 130 cm dengan posisi seperti ini. Namun dengan keuletan dan pengalamannya, yoni ini dapat diangkat ke permukaan. Yoni ini sangat unik. Selain ukuran dan keutuhannya, yoni ini memiliki relief yang belum pernah ditemukan di Jawa Tengah sebelumnya, yaitu relief sapi berdiri dengan hiasan suluran di kanan kiri sisi ceratnya. Yoni berpasangan dengan lingga. Tidak jauh dari lokasi ini pun sudah lama di permukaan dan dimanfaatkan oleh pemilik lahan sebagai tempat air. Bentuk yang mencurigakan ini kemudian dilakukan pengukuran dan disetel. Ternyata merupakan lingga, pasangan dari yoni ini. Yoni dengan bentuk Siwa Baga silindris dan Wisnu Baga bersegi 8. Saat ini yoni dan lingga telah disatukan dan dijadikan sebagai wahana apresiasi pendidikan masyarakat. Temuan arkeologi yang keenam adalah temuan struktur bata di tepi pantai. Struktur ini ditemukan di tepi pantai Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, pada saat masyarakat sekitar akan membuat parkiran. Berdasarkan laporan tersebut, BPDB Jawa Tengah menindaklanjuti dengan pengumpulan data dan dilakukan ekskavasi secara terbatas untuk mengetahui struktur temuan hingga ke bagian terbawahnya. Bangunan dengan struktur penyusun bata dengan spesi dan ajian belikon ini merupakan bangunan yang memiliki tiang-tiang penyangga berbentuk persegi, dan dari ciri-ciri teknis, arsitektur, dan bahan pembangunannya diketahui bahwa bangunan ini berasal dari masa periode kolonial sekitar tahun 1920-an. Namun untuk mengetahui fungsinya perlu dilakukan penelitian dengan ekskavasi lebih intensif. Sahabat Jago Budaya, temuan arkeologi ke-7 adalah Gua Pertapa dari Kabupaten Rembang. Gua yang berada di perbukitan Lasem Rembang ini lumayan memerlukan energi namun mengasihkan untuk mencapainya. Gua ini sudah lama diketahui masyarakat namun belum mengetahui fungsi dari gua ini. Masyarakat menyebutnya sebagai Gua Tinata karena pada gua tersebut terdapat indikasi yang ditata. Dari ukuran mulut gua dan kedalaman horizontalnya, gua ini lebih tepat disebut dengan ceruk. Tampak sekali adanya pemanfaatan ruang dengan melakukan pemahatan bentuk relung-relung seperti halnya pada bangunan candi. Dan dapat dipastikan relung ini dipakai untuk menempatkan arca-arca pemujaan. Temuan ke-9 adalah temuan 3 candi di Boyolali. Temuan bukan 1 atau 2, namun penemuan 3 candi sekaligus
di situs Watu Genuk, Boyolali. Situs ini pernah diekskavasi pada tahun 2019 dan telah ditemukan struktur candi yang diduga sebagai candi utamanya. Dan pada ekskavasi tahun 2021 ini, yang merupakan kelanjutan dari ekskavasi tahun 2019, berdasarkan teori dan penginderaan alat GPR, dapat dibuktikan adanya temuan 3 candi yang berhadapan dengan candi utamanya. Dan dapat dipastikan temuan 3 candi ini adalah merupakan candi Perwara. Sahabat Jaga Budaya, di penghujung tahun 2021, perjalanan pemugaran petirtaan situs Liangan sudah tampak hasilnya. Petirtaan Liangan ini ditemukan pada tahun 2014 dalam kondisi runtuh. Setelah dilakukan secara bertahap dengan pencarian melalui ekskavasi, dapat ditemukan model sistem kelola airnya, bahkan saluran drainasenya yang menuju ke arah desa. Demikian juga komponen-komponen candinya sedikit demi sedikit dapat dirangkai bentuknya. Dan pada akhir tahun ini sudah dapat direstorasi. Sahabat Jaga Budaya, demikian tadi 8 penemuan arkeologi di sepanjang tahun 2021. Dan bagi yang masih penasaran dengan informasinya, dapat dilihat pada video-video sebelumnya.